Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Tanpa Teori episode 19. Masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah. Kita akan melanjutkannya, membahas surat Al-Baqarah ayat 27. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, perhatikan pada kata alladzi ada lam, ada alif dan lam. Di atas alif ada huruf shad kepalanya saja, tidak ada tanda baca. Nah, ingat lagi, setiap ada huruf alif dan lam, jika tidak ada tanda bacanya maka otomatis dibaca a. Jadi dibacanya alladzi, masuk ke di, digigit ya. Di masuk ke ya di pertengahan. Alladzina ya masuk kena yang dengung nun mati bertemu qa, dengung di huruf qa. Yang huruf qa itu di sini ya, siku tenggorokan, lidahnya diangkat ke atas sehingga tidak ada aliran udara yang keluar. Jadinya yang ya dengungnya seperti itu. Yang kudu, nah huruf du itu lidahnya bertemu dengan geraham. Yang kudu, nah huruf a tebal di sini jakun. A masuk ke ha mati ke bawah ya, tenggorokan bagian bawah. Ya dallah nada a begitu bertemu huruf Allah di lam bertasjidnya, dallah membentuk o ya, mulutnya tetap a tapi keluarnya seperti o. Dallah seperti itu. Nah, agar pengucapan Allah yang benar, posisi lidah, posisi lam harus tetap di dalam bagian sini. Allah ya. Dallahi min nami, nun bertemu ba. Nun bertemu ba itu nunnya itu berubah jadi mim ya. Jadinya dibaca mim, seolah-olah ada huruf mim di situ. Mim, lalu nun bertemu ba itu kita tahan dua ketukan. Mim ba'dimi ya. Mim ba'dimi, mi ya, ini jangan pakai i ya, tapi di dalam dia pakai ya. Mi ya. Posisinya di tengah-tengah antara gigi dengan siku tenggorokan, tengah-tengahnya jadi mi ya. Misa gigit sa ya. Mithaqihi ya. Mithaqih ya, kalau kita berhenti situ mithaqih, haknya di jangan sampai tidak sampai ke tenggorokan bagian bawah. Mithaqih, karena itu pernafasan harus kita atur. Wa yaqa, nah huruf qa dimatikan, berada di siku tenggorokan, lidahnya diangkat ke atas ya, sehingga udara tidak ada yang keluar. Ketika qa mati maka dipantulkan, pantulannya mengarah ke huruf o, tapi lidahnya tetap a ya, tapi mengeluarkan suara seperti o. Wa yaqa, seperti itu. Wa yaqa tu, nah huruf tu ya, tu itu berada di belakang gigi, lidahnya dilengkungkan sehingga aliran udara sedikit tertutup. Jadi suaranya tu ya, tu. Wa yaqa au masuk ke ain, au di jakun ya, au. Nama itu mim, setelah mim ada alif bertemu dengan hamzah. Hamzah di kata selanjutnya, alif bertemu hamzah
menimbulkan bendera dibaca 3 ketukan. Ma amara, ra di sini ya, belakang sini. Amara masuk ke Allah ya. Nah, ra ya, ra bertemu Allah, maka kata o-nya itu jadi kuat ya. Amarallah, amarallah. Di huruf Allah itu lam bertasdidnya kita baca menjadi seperti huruf O ya. Amarallah, posisinya lamnya kembali harus benar di belakang posisi sini di dalam. Amarallah. Nah, jika tepat suaranya akan seperti itu. Bihi. Nah, bihi ada ya, lalu di huruf berikutnya ada hamzah. Ketika ya bertemu hamzah, maka muncul bendera dan dibaca 3 ketukan. Bihi. Nah, nun bertemu ya. Ketika nun mati bertemu ya, maka ya-nya itu ditahan 2 ketukan. You masuk ke waw, you ya. Sada. Nah, posisinya di belakang gigi bagian bawah, lidahnya agak dilengkungkan sehingga aliran udara sedikit terkunci, ada hembusan sedikit. Ayu so ya. Sada. Wayuf masuk ke fa ya. Wayuf masuk ke fa, ingat sini fa. Si, si gigi bertemu gigi ya, lalu ada hembusan udara yang kencang karena rongga udara terbuka lebar. Si ya. Wayuf sidu. Nafi, fi masuk ke lam. Fil ar, nah huruf ar, ro di sini ya, ro di bagian sini, lalu masuk ke do-nya dimatikan. Do lidah ketemu geraham, ro mati bertemu do mati, jadi bacanya ar, dari sini langsung ke sini ya. Fil ar ya. Nah, huruf ini harus sering, kata ini harus sering dilatih karena di Al-Quran banyak sekali penggunaan kata fil ar ya, dan mati di fil ar. Ula ya, wawnya itu dimatikan, jangan dibaca. Jadi hurufnya alif saja dibaca u, satu harokat, u langsung masuk ke la. Udah. Nah, la panjang itu seolah-olah alif bertemu hamzah. Ketika alif bertemu hamzah maka timbul bendera, maka dibacanya 3 ketukan. Ulaika, huruf ka dilekukan siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara. Ulaika ya, ka ada hembusan udara seperti itu. Hu masuk ke tenggorokan bagian bawah. Humul kha. Nah, di atas jakun ada suara seperti ngoroknya kha bergetar ya, bagian dalamnya bergetar, jadi kha. Lalu si gigi bertemu gigi, kita digigit, ada hembusan udara keluar dengan kencang karena rongga udara terbuka. Siru masuk ke ra bagian atas, siru. Nah, setelah ru ada waw dan nun, dua-duanya dimatikan, dua huruf dimatikan, maka muncul bendera, dibaca 3 ketukan. Ulaika humul khasirun. Oke. Mungkin sampai di situ saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.